Dan kalian tahu apa yang aku lihat? Objek tanpa kepala. Oke guys, this is my very first time untuk menceritakan pengalaman horor aku di channel yang biasanya mengupload konten-konten bengek dan lucu ini. Dan aku sangat jarang sih menceritakan hal ini kepada siapapun, jadi beruntunglah kalian yang menonton ini. Jadi kalau kalian ingin percaya silahkan, gak juga gak masalah sama sekali, itu bergantung Anda. Jadi begini kronologinya. Well, aku nggak mau berbasa-basi bagaimana menceritakan awal mulanya, terlalu banyak buang waktu di awal, nggak mau. Intinya pada saat itu aku masih sekolah dan ada program yang namanya praktek kerja lapangan, dimana kami para siswa harus terjun langsung ke dunia kerja dan melihat bagaimana proses kerja itu. Saat itu aku memilih untuk ditempatkan di airport atau bandara karena memang aku cinta banget sama yang namanya bandara. Nah, di bulan pertama ibu aku menyarankan aku untuk tinggal di rumah keluarga, tapi karena berbagai hal akhirnya aku memutuskan untuk pindah ke kosan saja di bulan kedua. Nah, dari sinilah awal mula kisah-kisah atau cerita-cerita horor itu aku alami. Aku jelasin dulu. Jadi posisi dari kos-kosan itu nggak bisa aku spill ya. Nama dan lokasi detailnya nggak bisa aku spill. Mohon maaf untuk menjaga privasi daripada usaha ibu dan bapak kos di sana. Takutnya nanti aku memutus tali rezekinya. Jadi aku sebut saja itu kosan seram. Jadi kosan seram ini berlokasi di nggak jauh dari bandara lah, nggak jauh dari bandara. Tapi yang aku perhatikan adalah kosan ini nggak punya tetangga sama sekali. Memang ada beberapa bangunan. Di samping kanannya itu ada bangunan tapi rumah terbengkalai atau rumah kosong. Di samping kirinya itu ada kos-kosan lagi yang make AC, jadi kita nyebutnya kos-kosan eksklusif. Nah, karena orang-orang bandara itu pada umumnya mempertimbangkan tempat tinggal yang murah, penting murah tapi nyaman gitu. Begitupun dengan pertimbangan aku, jadilah kos-kosan ini jarang banget terisi. Nah, di bagian depannya itu ada gedung yang tinggi banget tapi masih dalam proses pengerjaan, dalam artian belum rampung 100% dan belum dihuni sama sekali dan tidak ada pencahayaan sama sekali. Jadi bisa aku simpulkan kos-kosan seram ini memang nggak punya tetangga sama sekali. Nggak tahu ya kalau di bagian belakangnya karena ada tembok dinding pembatas yang lumayan tinggi sih, jadi aku nggak bisa lihat apa yang ada di belakang. Intinya di sana situasinya sangat rindang, sangat sejuk, banyak burung-burung berkicauan, nggak tahu burungnya siapa. Jadi di siang hari sangat nyaman sih menurutku, dan aku imajinasinya pada saat itu wah aku bakalan betah nih di sini karena aku sangat senang dengan situasi-situasi yang seperti itu, yang sejuk, yang nggak terlalu banyak kendaraan berlalu lalang. Aku senang yang kayak gitu. Tapi semuanya berubah setelah menjelang maghrib. Beberapa hari setelah aku tinggal, aku menyadari bahwa ada hal yang aneh nih. Kenapa di setiap jam-jam tertentu ada bau-bau yang gimana ya? Bau busuk. Ini kayak mirip bau-bau bangkai gitu guys. Aku mau nyebut itu bau sampah bukan, dan bau busuk yang sejenisnya juga bukan, tapi beneran ini baunya busuk dan aneh gitu guys. Dan gak selamanya ada, gak selamanya datang, di jam-jam tertentu saja. Jam-jam tertentunya itu sebelum maghrib dan saat menjelang tengah malam. Aku masih berpikir positif nih. Mungkin saluran pembuangannya kali ya, atau mungkin ada pipa yang bocor makanya kayak bau jigong. Nggak bau jigong sih, bau naga. Gimana sih bau naga? Gak tahu, intinya bau busuk lah intinya. Jadi aku menyimpulkan bahwa ya ada kebocoran pipa dan sejenisnya, makanya timbullah bau itu. Tapi setelah aku cek, setelah aku periksa, enggak. Baunya itu bukan dari saluran pembuangan yol, dan bukan juga dari toilet. Dan aku lupa mention, bagian kamar aku itu kan aku ditempatkan di paling belakang, kamar paling belakang, dan posisinya kiri kanan itu juga kosong kamarnya dan cuman terisi kamar aku aja. Dan di samping sini ada WC. Dan di depannya itu tahu nggak apa? Kolam yang besar banget, yang nggak tahu itu kolam apa. Aku mau bilang kolam renang juga bukan karena
lantainya bukan keramik. Aku mau bilang kolam ikan juga kayaknya enggak karena terlalu gede. Jadi aku nggak tahu itu apa, intinya sejenis berbentuk kolam dan memang dikonfirmasi sama penjaga ibu kosnya bahwa itu dulunya kolam. Tapi aku nggak tanya lebih karena aku nggak suka menanyakan hal-hal yang menurutku nggak penting. Saat itu ya aku nggak merasa itu nggak penting, jadi nggak aku tanyain lebih lanjut. Ternyata sumber baunya itu berasal dari kolam ini guys, bekas kolam ini, dan aku cek bersih kok, nggak ada saluran pembuangan juga, nggak ada apa-apa, nggak ada hewan mati, nggak ada sampah, nggak ada sebagainya, tapi kok bisa menimbulkan bau ya. Dan dalam pikiran aku bilang sempat terbersit, gimana ya kalau tiba-tiba di bawah kolam ini ternyata ada mayat yang dikubur. Serius aku berpikiran kayak gitu. Tapi itu hanya imajinasi aku aja, dan langsung aku tepis. Well, ya udahlah ya, karena baunya juga nggak selalu datang, dan kalau datang pun nggak begitu lama meskipun sangat menyengat. Tapi ya udahlah, jalanin aja. Aku pun menjalani hariku seperti biasa lagi dan mulai mengabaikan bau itu. Gak sampai di situ keanehannya. Ini keanehannya juga terjadi pada penjaga kosnya, ibu dan bapak kos. Jadi beliau itu mention bahwa punya anak, tapi anaknya ini nggak pernah aku lihat guys, nggak pernah menampakkan dirinya. Bapak kos juga jarang aku temui, sangat jarang aku bertemu dengan bapak kos ketika pulang kerja, dan sebelum berangkat kerja itu nggak tahu bapak kos kemana, dan aku nggak tahu kerjanya apa. Aku paling sering bertemu dengan ibu kosnya saja. Nah, ciri-ciri dari ibu kosnya ini, beliau terlihat cantik ya, namun di sisi lain setelah aku perhatikan, beliau ini pucat. Putih tapi pucat. Tapi beliau sehat. Gimana sih ya? Tahu nggak sih, kayak orang terlihat pucat tapi sebenarnya nggak ada apa-apa, nggak ada gejala-gejala gangguan kesehatan apapun. Ibu kos juga ini memiliki watak yang sangat introvert dan sangat pendiam. Ditanya pun beliau menjawab seadanya dan secukupnya. Jadi aku jarang ngobrol. Biasanya aku paling cepat akrab dengan ibu-ibu, tapi kali ini aku nggak tahu kenapa aku nggak ingin mengakrabkan diriku dengan beliau karena mungkin nggak sefrekuensi ya. Pada akhirnya, karena aku bolak-balik ke kampung aku dan tempat aku nginap itu di kos, jadi kayak gini. Jadi setiap weekend itu aku balik ke rumah aku guys. Jadi menempuh perjalanan 4 jam lagi balik ke rumah aku, hanya demi menikmati fasilitas-fasilitas yang dulu aku sering nikmati, kayak makannya diurus sama mama, di ini sama papa. Karena di dunia perkosan itu sangat berat menurutku yang belum sama sekali mandiri. Aku sama sekali belum mandiri pada waktu itu, jadi aduh susah banget deh. Mau ngapain aja susah. Jadi pada saat weekend aku kembali ke rumah aku. Di suatu malam aku kepikiran untuk gak balik, gak tahu kenapa ya, aku kayak rasanya berat banget untuk kembali ke kosan aku pada saat itu. Dan aku udah bilang nih ke mamaku, "Mam, kayaknya aku gak balik dulu deh ke Makassar, aku izin 1 hari aja nggak apa-apa kali ya." Nah, karena mama aku ini tipikal ibu yang sangat suportif apapun yang keputusan aku, beliau mengizinkan aja. Tapi di lain sisi, pada saat udah Isya aku kepikiran, gimana nih kalau nilaiku berubah drastis hanya karena satu kehadiran aku yang tidak terpenuhi dengan alasan yang konyol gitu. Sia-sia dong perjuangan aku selama 3 bulan ini, hampir 3 bulan ini kan. Dan aku nggak mau itu terjadi, dan jujur saja aku siswa yang sangat diunggulkan pada waktu itu. Jadi aku nggak mau mengecewakan guru aku nggak mau mengecewakan orang tua aku, dan mengecewakan diri aku sendiri. Jadinya aku pada akhirnya setelah mempertimbangkan naik atau enggaknya, tarik ulur, aku memutuskan untuk naik. Dan itu tepat di jam 8:30 malam. Aku pikirnya ketika aku udah berangkat nih, mobilnya langsung jalan, karena yang antar aku pada saat itu adalah teman papa juga. Ternyata enggak, masih banyak penumpang lain yang harus dijemput di daerah A, daerah B. Jadi startnya itu benar-benar sekitar pukul berapa ya? Hampir jam 10 malam lah. Jadi aku pertimbangin 11, 12, 1, 2. Ya Allah, jam 2 malam baru aku sampai di sana. Ini gimana nih? Kayak malam banget kan. Dan bodohnya lagi, aku nggak ngabarin ibu kos kalau aku telat pulang guys. Jadi di perjalanan aku ketiduran dan aku nggak ngabarin ibu kos. Saat nyampe hampir jam 3 subuh, situasinya gelap banget.
saat mobilnya udah beranjak pergi dari tempat aku, seriously itu gelap banget guys. Karena lampu jalan itu masih bersekitar 200-300 meter dari arah aku berdiri lah. Pagarnya kekunci dong, of course kekunci. Dan aku udah chat ibu kosku, aku mau nelpon juga nggak enak karena ini waktu istirahat kan. Dan aku ngerti banget gimana nggak enaknya diganggu di saat jam istirahat. Karena alasan yang sekali lagi bodoh menurutku ya. Meskipun pada akhirnya aku memutuskan untuk menelpon ibu kosku, itu sekali aja berdering tapi nggak diangkat, aku matiin lagi karena perasaan aku yang nggak enak banget ngeganggu istirahat orang. Aku memutuskan untuk apa? Memanjat pagar. Nah, ini nih yang mengherankan. Pagarnya tinggi nih, berlumut juga, otomatis licin dong. Tapi kok aku bisa lolos ya? Aku bisa guys, jadi seluruh barang aku lempar semuanya dulu ke dalam. Cak, cak, cak. Bahkan ada satu truk telur aku lempar. GP mau pecah kek, mau berantakan, mau meledak kek, aku nggak peduli lagi. Dan of course, tentu saja saat aku lihat ternyata telurnya udah mendarat, ada yang pecah, banyak banget yang pecah dan aku nggak peduli itu. Oke, jadi setelah barangku masuk, aku mulai manjat dan untungnya nggak ada warga yang ngeliat aku karena posisi rumah warga itu jauh banget, lumayan jauh sih. Gak ada yang ngeliat aku karena kalau aku dilihat nih aku bakalan digebukin, aku dikira maling atau dikira babi ngepet. Jadi alhamdulillah nggak ada yang lihat dan aku masuk dengan selamat. Wah, situasinya mencekam banget pada saat udah masuk di pagar. Itu gelap banget guys, angin sepoi-sepoi, terus settingannya itu kayak film-film horor. Korban yang diincar oleh pembunuh berikutnya adalah aku. Jadi aku jalan perlahan, terus ala-ala film horor yang celengak-celenguk kiri kanan karena banyak banget pohon kan. Aku pikir aku udah aman karena aku udah dalam pagar. Ternyata aku lupa kalau rumah itu ada sistem yang dinamakan pintu. Pintunya kekunci. Ya iyalah. Lu mau masuk di mana kalau tanpa pintu, Yol? Aku baru ingat ternyata rumah itu ada pintunya. Dan kekunci juga. Jadinya aku ngetuk-ngetuk kayak gini. Permisi. Permisi. Itu kayaknya sekitar 3 kali guys. Aku ketuk-ketuk tapi nggak ada respon. Apa yang paling mengagetkan adalah tiba-tiba ibu kos aku muncul dari samping. Kayak seriously guys, itu kaget, aku kaget sekaget-kagetnya serius. Dan you know, yang seperti aku mention di awal bahwa ekspresi dari ibu kos ini pucat banget kan. Dia pucat terus nanya, "Kamu sudah datang?" Aku ngejawabnya dengan nada yang gugup dan masih kaget. Iya bu, mohon maaf bu, saya datangnya terlambat dan tidak mengabari ibu." Terus dia nanya lagi, "Bagaimana cara kamu masuk?" Karena beliau pasti tahu pagar kan masih kekunci, gimana kamu masuk? Dan aku minta maaf, aku mohon maaf sebesar-besarnya bu, karena saya memanjat pagar dan sedikit lancang karena saya mencoba mengirim pesan ke ibu tapi tidak dibalas. Tadi saya coba juga dengan berat hati menelpon ibu tapi memang tidak diangkat, jadinya saya nekat untuk memanjat pagar. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya bu atas kelancangan saya, dan aku benar-benar memohon maaf ke beliau karena sangat gak enak ya, gak bertata krama banget. Terus beliau kayak memaklumi meskipun kayak geleng-geleng gitu, kayak aku dipersilakan masuk. Dan aku masih bingung nih, dari mana nih tadi ibu kos nih tiba-tiba muncul di samping aku kayak setengah malam itu ibu kos dari mana dan munculnya dari mana. Belum lama aku jalan masuk, ibu kos sudah hilang guys. Gak tahu kemana. I don't know, really I don't know. Serius aku gak tahu beliau kemana. Tapi aku gak mau ambil pusing. Intinya aku udah dalam rumah, aku ngerasa diri aku udah aman. Sepertinya begitu, ternyata enggak. Karena kenapa? Aku mulai melewati kolam besar itu lagi kan. Dalam hati aku, Yol, kamu gak usah ngelihat ke arah sembarangan, celengak-celengok kayak gitu, gak usah. Kamu fokus cari kuncimu, buka pintu kamarmu, masuk dan bobo. Kayak gitu. Tapi apa yang terjadi? Kalian tahu kan betapa kunci kalau kita butuh banget nih dalam situasi yang urgent atau buru-buru banget, dia pasti menghilang kan? Dia pasti menghilang. Kita pasti susah banget untuk nemuin kunci itu. Jadi
Itu juga yang aku alamin. Dan di waktu yang bersamaan, bau busuk itu datang, guys. Bau busuk itu datang. And then what? Memaksa aku untuk ngangong kayak apa nih? Parfumnya Fir'aun atau apa nih? Bau banget. Kayak gitu, aku bergumam dalam hatiku, ya Allah kok muncul di jam segini sih? Please jangan dulu deh. Ini kucingku kemana juga nih? Entah apa yang merasukiku. Pada akhirnya aku menoleh ke arah jendela dekat pintu aku. Jadi di dekat pintu aku itu ada jendela, guys. Jendela yang bisa memantulkan refleksi objek yang ada di depannya. Jadi di seberang sana juga ada jendela serupa. Jadi berhadapan kayak gini. Di sini kita bisa melihat objek yang ada di sana. Di sana kita bisa melihat objek yang ada di sini. Terpantul gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak gitulah. Kepala aku tiba-tiba menoleh. Dan kalian tahu apa yang aku lihat? Objek tanpa kepala. Oh my god. Kalian tahu betapa paniknya aku waktu itu? Karena aku minus, aku masih nge-cross check nih. Jangan-jangan aku salah lihat aja nih. Kayaknya itu cuma batang kayu atau apa nih, ya kan? Mataku kayak gini. Enggak benar-benar itu objek tanpa kepala. Udah deh, gimana hebohnya aku nyari kunci. Aku benar-benar yang gemetaran nyari kunci aku. Kayak gitu, terus aku mau menghibur suasana hati aku kayak, Yol ayo nyanyiin lagu-lagu bahagia gitu. Kayak yang lagi ngetren apa sih? Iwa beye nasi jagung. Tapi di lain sisi aku mikir lagi, kalau aku nyanyi itu di lirik sampai tuwe, terus tiba-tiba dia bilang sampai nenek, terus aku duet sampai tuwe, sampai nenek, sampai tuwe, sampai nenek. Gak lucu lagu itu. Gak usah nyanyi. Akhirnya aku gak nyanyi, guys. Terus aku pikirin lagi gimana caranya. Biasanya aku dengar itu kalau kita berani dia bakalan hilang tuh, dia bakalan pergi kan kalau kita berani. Jadi aku bilang bergumam dalam hati aku sambil kayak ngutuk dia. Lo berani maju di belakang aku lebih dekat lagi, gue tampol kepala lo. Gue gituin kan. Sedetik kemudian aku sadar, bentar Yol, dia kan gak punya kepala. Gimana mau nampol mukanya? Gak jadi nampol muka. Gak bisa. Kepalanya gak ada. Serius guys, aku nyari kunciku itu dalam keadaan panik banget. Sampai beberapa barang aku berjatuhan di lantai dan aku gak peduli itu. Uang receh lah, apalah, semuanya udah keluar. Tapi si kunci ini belum ketemu. Jadi aku situasinya kayak ya udah nyari. Nah, aku dapat. Kendalanya nggak sampai di situ aja, karena ini posisi kuncinya kan posisi kunci yang pintu-pintu zaman dulu gitu loh, yang bentuknya kayak sikat gigi, Aku nggak terbiasa masukin jenis kunci kayak gitu, jadi wah susah banget, seriously, ya Allah. Ini kenapa sih kayak gini? Susah banget. Aku mikirnya, Allah, apakah ini akhir dari ceritaku di film ini? Please no. Pada akhirnya kuncinya masuk, aku buka pintu, aku langsung banting, tang. Aku gak peduli mau ibu kos marah kek, mau penghuni lain mengamuk kek, mau apa kek, terserah. Aku gak peduli. Aku ngelihat something yang menyeramkan dan aku butuh menenangkan diriku. Pada akhirnya aku nyalain lampu dan aku tidur dalam keadaan lampu menyala. Itu pertama kalinya aku kayak gitu, karena aku sangat gak senang tidur dalam keadaan terang benderang. Nah, apakah cerita ronnya sampai di situ saja? Belum, karena beberapa hari kemudian aku jatuh sakit. Seluruh badanku ngilu, seluruh tulangku ngilu, saraf-sarafku kayak lembek banget, gak tahu kenapa. Kepalaku berat, aku demam yang luar biasa, dan I was like, Allah, aku baru kayak gini nih. Ini apa nih sebenarnya? Pada saat itu aku masih masuk kerja kan, masih masuk PKL. Dan aku minta izin ke supervisor aku untuk istirahat, untuk ke toilet. Padahal di toilet itu aku istirahat, aku baring dekat kloset, saking aku lemahnya gitu. Tapi aku nggak mau ngaduin itu ke supervisor aku. Tapi pada akhirnya aku minta teman aku,
izinin aku dulu dong, aku ngerasa nggak fit banget nih, aku mau pulang. Dan alhamdulillah diizinin. Sampai di rumah nggak ada siapa-siapa nih, sampai di kos maksud aku nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba pas aku buka kamar, aku masuk, bapak kos muncul tiba-tiba. Ini suami istri memang hobi banget nih ngebuat gue jantungan nih. Suami istri, bapak kos dan ibu kos ini munculnya dari mana lagi nih. Terus si bapak kos nanya, sakit ya dek? Yang aku heran tuh, kok lo bisa nebak aku sakit dan lo tiba-tiba muncul, padahal tadi anda itu nggak ada di depan pagar. Udah pakai lo, udah pakai anda, udah pakai kamu. Pokoknya kayak gitu. Ini saking paniknya ya. Terus aku kayak bilang, iya pak, saya sakit makanya pulangnya cepat. Dan itu kayaknya itu pertama kalinya aku ketemu dengan bapak kos deh di kosan itu, karena beliau sangat jarang aku temui. Kemudian beliau ngasih alternatif mau diantar ke rumah sakit atau mau diantar ke depan untuk ambil mobil. Maksudnya untuk pulang ke kampung aku kan, ke rumah orang tua aku. And I answer it with, aku mau pulang aja pak. Jadi pada akhirnya aku beres-beres dengan keadaan yang susah banget jalan. Aku beneran tulang-tulangnya udah kayak mau remuk gitu loh guys, sakit banget. Aku naik motor, diantarin naik motor, beliau diam aja seolah-olah ini kayak udah sering beliau hadapi hal semacam ini, jadi ya santai aja. Biasanya kan kita kalau ngelihat orang sakit terus kita antar, kita mastiin dulu kan, kamu nggak apa-apa kan, kamu gimana perasaannya, apa sih kendalanya, apa keluhannya. Tapi beliau nggak, mungkin karena sama-sama pendiam ya, suami istri sama-sama suka muncul tiba-tiba dan sama-sama pendiam nih. Dan pada akhirnya aku udah sampai dan berterima kasih ke beliau. Beliau pergi dan sudah aku sampai di rumah. Aku ceritain ke orang tuaku, mama aku bersikeras untuk mindahin aku di tempat lain, tapi aku mikirnya ini PKL ku udah mau selesai. Kalau kita pindah di tempat baru lagi, kita harus bayar full di tempat baru dan menyanyiakan pembayaran full kita di tempat sebelumnya. Jadi itu sangat tidak solutif dan tidak efektif. Makanya nggak aku terima tawaran itu dan aku tetap bertahan di tempat horor itu. Setelah itu aku pun jarang berinteraksi dengan ibu kos, aku juga jarang bertemu dengan beliau, dan sekali lagi jarang bertemu juga dengan suami beliau. Nggak tahu juga ya, tiba-tiba nih bau busuk itu perlahan-lahan mulai nggak aku cium guys, nggak tahu kenapa. Jadi ya itu sih. Jadi itu salah satu pengalaman yang membekas banget di ingatan aku. Makanya ini tanpa skrip, tanpa apapun, nggak kalian bisa lihat di sini. Aku nyeritainnya mengalir aja karena ya. Jadi tugas salah satu pengalaman horor yang berkesan yang membekas banget di kejiwaanku. Makanya aku sangat ingin membagikan ini ke kalian. Masih banyak sih sebenarnya pengalaman horor yang lain. Jadi perlu diceritain gak ya? Kalau perlu silahkan komen di bawah. Atau kalau kalian punya cerita horor yang pernah kalian alami atau pernah kalian dengar, kalian bisa share di bawah dan tulis nama Instagram kalian. Nanti tim aku akan menghubungi kalian dan menanyakan detail ceritanya, dan kami buat versi kami gitu, versi aku gitu maksud aku ceritain ulang dan akan mention nama kalian. Jadi segitu dulu guys, terima kasih udah nonton dari awal hingga akhir. Terima kasih untuk seluruh cinta dan supportnya, dan terima kasih udah selalu pantengin channel ini dan menunggu konten-kontennya. Saya Yoleres Davarendra pamit undur diri, sampai jumpa di konten bercerita berikutnya. Bye.